Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang rangkuman sistem operasi tentang proses dan thread. Yang pertama, definisi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan, seperti program counter dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Sistem operasi mengeksekusi program dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi job dan time share system yang mengatur pengeksekusian program penggunaan atau user atau task. Status proses. Yang pertama, running. Running atau status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Yang kedua, waiting. Artinya status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses. Yang ketiga, ready. Status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Yang keempat, new, artinya status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kelima, terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah dieksekusi. Yang berikut, proses control block. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Disebut juga sebuah control block. PCB berisi banyak bagian-bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. Yang pertama, status proses. Yang kedua, program counter. Yang ketiga, CPU register. Yang keempat, informasi manajemen memori. Yang kelima, informasi pencatatan. Yang berikut, definisi thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Yang berikut, keuntungan thread. Yang pertama, responsi. Artinya, membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-thread dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut ditolak atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu, dapat meningkatkan respon kepada pengguna. Contohnya dalam web browser yang multi-threading, sebuah thread dapat melayani permintaan penggunaan, sementara thread lain berusaha menampilkan image. Yang kedua, sebagai sumber daya. Thread membagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Yang berikut, ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya.
Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread. Karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang dimilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks which thread. Yang berikut utilisasi arsitektur multiproses. Keuntungan dari multi-thread dapat sangat meningkatkan pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Yang berikut metode multi-threading. Yang pertama, many-to-one model. memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Pengaturan thread dilakukan di user speak efisien, tetapi ia mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread. Tidak dapat berjalan karena paralel pada multiprosesor. Yang kedua, one-to-one model. Menetapkan setiap user thread ke kernel thread, menyediakan lebih banyak concurrent dibandingkan many-to model. Keuntungannya sama dengan keuntungan kernel thread. Kelemahannya setiap membuat user thread membutuhkan pembuatan kernel thread yang menurunkan performa dari sebuah aplikasi. Sistem operasi yang mendukung one-to-one model adalah Windows NT. Yang berikut many-to-many. Multitext banyak user level thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level thread. Jumlah kernel thread pada spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan karena kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Ketika seorang thread menjalankan locking system call, maka kernel dapat menjadi dua thread lain untuk melakukan eksekusi. Sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, IRIX, dan Digital Unix. Yang berikut pembatalan thread. Thread collection ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Umpamanya, jika program Java hendak mematikan Java Virtual Machine atau JVM, sebelumnya JVM dimatikan, maka seluruh thread yang berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu. Contoh lain dalam masalah search. Apabila sebuah thread mencari sesuatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, thread sisanya akan dibatalkan. Thread yang berhenti bisa disebut target thread. Yang berikut keuntungan thread pools. Keuntungannya yang pertama, biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan menunggu thread baru yang dibuat. Yang kedua, thread pool membatasi jumlah thread yang berada pada suatu waktu. Jumlah thread dalam pool dapat tergantung dari jumlah CPU dalam sistem, jumlah memori fisik, dan jumlah permintaan klien yang konkuren. Dan yang terakhir, perbedaan proses dan thread. Yang pertama, proses sulit dibuat karena membutuhkan duplikasi produk induksi dan alokasi memori. Sedangkan thread sudah dibuat karena mereka tidak memerlukan ruang alamat terpisah. Utasan digunakan untuk tugas-tugas sederhana, sementara proses digunakan untuk tugas-tugas berat seperti eksekusi aplikasi. Proses tidak
terbagi ruang alamat yang sama, tetapi UTS dalam proses yang sama berbagi ruang alamat yang sama. Proses tidak tergantung satu sama lain, tetapi UTS saling bergantung karena mereka berbagi ruang alamat yang sama. Mungkin itu saja presentasi yang saya berikan. Sekian dan terima kasih.